Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin share pengingat untuk diri saya sendiri yang siapa tahu bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang lain. Jadi di salah satu mata kuliah yang saya ambil yaitu communication, ada dua nasihat yang menurut saya sangat penting, sebenarnya sangat umum, tapi entah kenapa saat itu terdengar sangat masuk buat saya, dan sampai sekarang saya kalau ingat kalimat itu jadi ya ingat bahwa itu kalimatnya dari pas saya kuliah dan sangat relevan untuk diterapkan. Nasihat yang pertama adalah ketika kita akan melakukan sesuatu atau memilih untuk melakukan sesuatu, maka kita bisa mengevaluasi hal tersebut dengan menanyakan, apakah hal yang saya lakukan ini akan membantu saya di kemudian hari? Atau kata tanya lainnya, apakah hal yang saya lakukan ini akan bermanfaat nih untuk saya keesokan harinya? Contoh, dengan kalimat ini kita bisa mengidentifikasi ketika kita punya kerjaan misalnya harus dilakukan. Kerjaan itu punya tenggat waktu. Kita punya cukup waktu di antara pekerjaan tersebut gitu ya. Nah, gimana kita akan memanfaatkan waktu tersebut? Misalnya kalau saya memanfaatkan waktu tersebut dengan scroll HP gitu ya, terus menerus ya, coba aja ketika kita sedang melakukan itu, kita sambil nanya nih, ini yang lagi sedang saya lakukan sekarang kira-kira membantu saya nggak ya besok gitu ya. Jadi semakin kalau teman-teman istilahnya pengen semakin nyata jawabannya, bisa dipersingkat waktunya. Jadi ini yang saya lakukan sekarang membantu saya nggak ya besok pagi gitu. Dan bisa diperpanjang juga, ini bisa membantu saya nggak ya di jangka panjang nanti atau berapa tahun lagi. Nah, dengan menggunakan pertanyaan itu saya jadi lebih mudah gitu ya melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat dibanding dengan yang tidak bermanfaat. Seperti itu teman-teman, nanti coba dipraktekkan sendiri. Contoh misalnya saya punya cucian ya. Jadi apakah lebih bermanfaat saya scroll HP atau melakukan yang lain versus ketika saya membersihkan cucian pada saat tersebut gitu ya. Dengan seperti itu, yang tadinya oh ya udahlah nyuci nanti aja gitu, ternyata jadi membuat saya lebih passionate untuk melakukan nyuci dulu karena itu lebih bermanfaat. Atau misalnya daripada scroll mending baca buku ya, kalau dipikir akhirnya saya baca buku, misalnya seperti itu. Nah, itu pertanyaan yang pertama dan bisa langsung diterapkan untuk mengarahkan teman-teman di keseharian secara jangka pendek ataupun jangka panjang ketika mengevaluasi hal yang teman lakukan itu bermanfaat atau enggak. Jadi ini bakal bantu saya enggak ya besok, ini bakal bantu saya enggak ya lusa, ini bakal bermanfaat buat saya enggak ya di 3 hari, 4 hari ke depan, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan gitu. Itu hal yang pertama, pertanyaan yang pertama dan nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua untuk pengingat saya sendiri juga adalah ketika kita punya jadwal atau punya waktu, itu lakukanlah sesuai peruntukannya. Nah, ini contoh. Jadi profesornya ngasih contoh. Misalnya kita lagi pelajaran A di kelas A gitu ya. Kalau bisa teman-teman ya benar-benar immerse atau apa istilahnya, terlibat di waktu tersebut ya untuk mempelajari hal A ini, karena memang itu waktunya yang teman-teman punya, sudah dijadwalkan teman-teman untuk mempelajari hal A tersebut. Janganlah ketika teman-teman jadwalnya mempelajari A, malah teman-teman mempelajari yang B gitu misalnya. Atau ketika jadwalnya A, malah teman-teman
ngerjain yang C gitu misalnya. Karena ada beberapa hal yang ketika kita sudah kerjakan sesuai waktunya itu nanti membuat hal-hal yang lain itu juga akan terstruktur sesuai waktunya gitu teman-teman. Kalau di konsep misalnya teman-teman bikin scheduling atau jadwal atau project itu sama ketika misalnya kita harusnya kalau bikin rumah itu bikin di waktu yang sekarang nih harusnya bikin pondasi dulu gitu. Tapi teman-teman malah ngerjain atau mikirin yang lain, misalnya ngerjain apa ya nggak bisa, contohnya kayak gitu nggak bisa ya. Tapi intinya sesuatu yang nggak dikerjakan pada waktunya itu akibatnya biasanya akan membuat hal-hal yang lain itu berantakan. Jadi kerjakan sesuatu pada waktunya. Oh iya, contohnya gini, waktunya teman-teman liburan ya liburan, jangan kerja. Tapi sama juga waktunya teman-teman kerja di kantor ya jangan liburan. Itu teman-teman. Nanti dipikir ya, karena ada orang-orang yang ketika liburan malah dia ngerjain kerjaan kantor, dan ketika dia di kantor malah dia serasa liburan. Itu juga ada, dan itu juga nggak pas. Dan teman-teman nggak akan mendapatkan output yang maksimum untuk waktu yang teman-teman miliki ketika semuanya serba tercampur baur seperti itu, atau bukan peruntukannya. Nah, itu nasihat pengingat buat diri saya sendiri kali ini, hari ini. Jadi 2, yang pertama untuk mengevaluasi apa yang kita sedang kerjakan ini, atau sebagai cara prioritas itu kita melakukan pertanyaan, apakah yang saya lakukan ini akan membantu saya besok atau lusa atau 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, seperti itu. Jadi bermanfaat atau enggak. Yang kedua, kalau kita melakukan sesuatu, lakukanlah di waktu dan tempat dan porsi yang sesuai gitu. Dan jangan ketukar-tukar, waktunya A malah melakukan B, waktunya B malah melakukan A. Semoga nasihat ini bermanfaat buat saya pribadi ataupun teman-teman yang mengalami atau ya pernah ada isu gitu ya, contohnya melakukan hal yang nggak sesuai pada tempatnya, atau melakukan hal-hal yang bermanfaat. Semoga kita bisa mengurangi itu. Oke, kurang lebih seperti itu dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.